Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan video edukasi tentang latihan room dan personal hygiene pada pasien stroke dalam rangka pemenuhan optimalisasi pemenuhan asuhan keperawatan pada pasien stroke. ROM atau range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana kita menggerakkan masing-masing pasendianya sesuai gerakan normal, baik secara aktif ataupun pasif. Manfaat yang pertama, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang kedua, mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan. Yang terakhir, mencegah kontraktur, kelainan bentuk, dan kekakuan pada sendi. Ada dua jenis ROM, yaitu yang pertama ROM aktif. Kegiatan ROM yang dilakukan mandiri atau tanpa bantuan orang lain. Sedangkan ROM pasif, kegiatan ROM yang membutuhkan bantuan orang lain. Pada pasien stroke rawat inap di rumah sakit, biasanya kegiatan ROM yang dilakukan adalah ROM pasif. Bagaimana sih gerakan ROM? Gerakan ROM aktif yang pertama yaitu gerakan kepala dengan menundukkan kepala ke bawah atau flexion, mengembalikan posisi kepala seperti semula extension, mendongakkan kepala ke atas hyperextension, gerakan kepala menoleh ke kanan atau ke kiri rotation, dan memiringkan kepala ke kanan maupun ke kiri laterasi flexion. Gerakan yang kedua, gerakan abduksi atau gerakan di sisi tubuh. Gerakan abduksi, gerakan menjauhi sisi tubuh, contohnya dengan merentangkan tangan. Sedangkan gerakan aduksi adalah gerakan yang mendekati tubuh, contohnya mengembalikan tangan ke sisi semula setelah merentangkan tangan. Gerakan fleksi, gerakan meneguk tangan. Dan gerakan ekstensi, gerakan meluruskan tangan. Tekan tangan supinasi, gerakan mengadahkan tangan. Sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan menumpukan tangan. Ketiga, gerakan jari-jari tangan. Ada abduction atau abduksi adalah gerakan jari-jari tangan menjauhi sisi telapak tangan. Gerakan adduksi adalah jari-jari tangan mendekati sisi telapak tangan yang terlihat seperti menggenggam. Gerakan jari seperti gerakan berzikir, dan yang terakhir adalah gerakan extension flexion pada jari-jari tangan. Gerakan kaki, gerakan fleksi atau menekuk kaki, dan ekstensi meluruskan kaki kembali setelah menekuk kaki. Kemudian gerakan abduksi atau merentangkan kaki ke kanan menjauhi tubuh, dan gerakan adduksi yaitu gerakan kaki mendekati tubuh. Gerakan menekuk jari kaki, fleksi ekstensi maupun abduksi dan adduksi pada telapak kaki. Yang kedua, gerakan ROM pasif. Yang pertama yaitu pegang lengan atas dan bawah pasien, angkat lurus dan kemudian kembali ke posisi semula. Fleksi dan ekstensi bahu dengan meluruskan dan gerakkan tangan ke arah atas, kemudian kembali ke pegang tangan pasien seperti gambar dan lakukan gerakan memutar ke dalam dan keluar. Kemudian pergerakan leher, yaitu putar leher ke kanan kemudian ke kiri, usahakan upaya leher menyentuh bahu. Yang kelima yaitu gerakan jari-jari dan pergelangan tangan ke arah muka seperti yang ada di gambar. Gerakan fleksi dan ekstensi ibu jari, tekuk ibu jari dan kembali seperti semula. Kemudian ada gerakan ROM bagian bawah, yaitu pegang kaki pasien seperti gambar, tekuk kaki ke arah dada, kemudian kembalikan seperti semula. Rotasi perputaran pada pangkal paha dengan dekatkan kaki pasien pada pelati, kemudian putar ke arah dalam. Kemudian perputaran pergelangan kaki, pegang jari-jari pasien dan tekuk ke arah telapak tangan dan kembalikan ke arah muka pasien. Yang terakhir, gerakan tarikan tumit dengan tarik tumit ke arah luar dan bagian atas ke arah dalam. Kemudian ulangi ke arah yang berlawanan seperti gambar di atas. Nah, peran keluarga menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan gerakan ROM pada pasien stroke. Kenapa? Karena peran keluarga, yaitu dengan dukungan keluarga, dapat membantu pasien dalam fase rehabilitasi secara optimal sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien. Itu, dukungan keluarga juga mempengaruhi motivasi penderita stroke dalam latihan ROM sehingga berpengaruh besar dalam peningkatan kekuatan otot. Dengan adanya penurunan kekuatan otot berdampak pada kebersihan personal hygiene pasien. Apa sih personal hygiene? Personal hygiene adalah perawatan atau pemeliharaan kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikologisnya. Kenapa sih pentingnya personal hygiene? Yang pertama, kita ingin menghindari bau badan pasien, menghindari penyebaran penyakit, meningkatkan kenyamanan dan mempercepat kesembuhan. Juga untuk mencegah komplikasi penyakit lainnya seperti infeksi nosokomi. Salah satu implementasi perawatan yang harus ditingkatkan di ruangan yaitu memandikan pasien di tempat tidur dalam rangka meningkatkan kebersihan personal hygiene pasien.
Bagaimana sih cara memberikan fasilitas tempat tidur? Siapkan alat seperti waslap, air hangat, selimut mandi, handuk, baju ganti, sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan lotion jika diperlukan. Caranya, gunakan waslap dengan air hangat untuk membersihkan mata mulai dari bagian dalam keluar. Bersihkan bagian wajah, leher, dan telinga. Gunakan gerakan yang mantap untuk membersihkan bagian tangan, lengan, ketiak, angkat bagian lengan jika diperlukan. Kemudian, tempatkan handuk dilipat di tempat tidur sebelah tangan pasien. Lalu tempatkan baskom di atasnya. Rendam tangan pasien di baskom tersebut. Peran keluarga dalam personal hygiene pada pasien stroke sangatlah penting. Karena pasien stroke itu perlu mendapatkan dukungan keluarga supaya pelaksanaan personal hygiene-nya dapat berjalan dengan baik. Personal hygiene pada pasien stroke akan terpenuhi dengan meningkatnya kebersihan pasien. Kemudian, dukungan keluarga memainkan peran penting dalam mengintensifikan perasaan sejahtera. Orang yang hidup dalam lingkungan yang suportif, kondisinya jauh lebih baik daripada mereka yang tidak memilikinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan pengetahuan peran keluarga dalam pelibatan personal hygiene pasien stroke maupun peningkatan latihan rom, pasif maupun aktif